saya ke depannya? Belajar bersosialisasi, mencari pengalaman, bersosialisasi dengan teman-teman, mencari ilmu, dan bertemu juga dengan teman-teman agar bersosialisasi. Ilmu murni seperti fisika atau biologi? Kedokteran dan biologi. jurusan biokimia, computer science, atau manajemen bisnis. Saya ingin menjadi businessman. Saya ingin menjadi biochemist, mengembangkan suatu aplikasi atau membuat suatu aplikasi. Dan untuk menjadi dokter agar bisa merawat banyak orang. Saya melihat secara empiris ternyata di lapangan itu jumlah pengangguran itu meningkat terus. Di era yang semakin maju, pendidikan seharusnya menjadi jembatan emas menuju masa depan yang cerah. Namun, realitas di tahun 2024 berbicara lain. Tingkat pengangguran yang tinggi justru dipenuhi oleh mereka yang berpendidikan tinggi. Sarjana-sarjana yang pernah menjadi kebanggaan keluarga kini harus menghadapi ketidakpastian dan kesulitan dalam meraih pekerjaan profesional yang menjanjikan. Lantas, bagaimana cara seseorang di masa kini dapat bertahan dari kerasnya persaingan? Hai, saya Alvin. Saya bekerja sebagai researcher sekaligus mahasiswa S3 di National Taiwan University. Strategi saya memenangkan persaingan dalam dunia kerja adalah dengan cara mengambil program S2 dan S3 di luar negeri. Langkah saya mengambil program S2 dan S3 karena di zaman ini standar perusahaan sangat tinggi sehingga S1 saja tidak cukup. Setelah lulus S2, saya mendapatkan tawaran kerja baik di perusahaan internasional maupun non-internasional, baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Sehingga bagi saya semakin tinggi tingkat pendidikan, maka pekerjaan akan datang menghampiri kita. Sejauh ini, untuk perhitungan per tahun, saya harus menghabiskan uang sebanyak 350 juta untuk biaya kuliah saya dan biaya kehidupan sehari-hari. Namun, saya malah mendapatkan beasiswa dari pemerintah Taiwan tiap bulan. Jadi, tiap bulan pemerintah Taiwan itu memberikan uang kepada saya sekitar 20 juta. Pertama, kita harus memiliki banyak prestasi, mulai dari SMA dan S1. Prestasi di bidang karya ilmiah. Dari hasil itu, orang-orang bisa tahu bahwa kita memiliki banyak pengalaman di bidang peneliti. Karena di dalam dunia S2, kita harus fokus untuk meneliti dan menemukan hal-hal yang terbarukan. Perkenalkan, namaku Nurul Harina ini. Nama saya Zaid Sultan. Semester 7 di Biologi Universitas Brawijaya. Dari Prodi Biologi semester 6 Universitas Brawijaya. Aku pendaftaran ini, aku masuk dengan jalur mandiri, di mana uang gedungnya itu sendiri sebanyak 45 juta, UKT sebanyak 6 juta. Melalui seleksi mandiri dengan UKT sekitar 6 juta dan biaya hidup sekitar 1,2 juta. Saya sudah mendaftar beasiswa LPDP, di mana seluruh biaya tersebut sudah tercover dan uang yang dibayarkan di awal untuk biaya gedung ini sudah dikembalikan secara utuh. Dan dulu ketika SMA saya pernah meneliti bagaimana kita bisa mengurangi dampak dari long COVID melalui drug design berbasis in silico, yaitu molecular docking dan juga dynamic. Dan ini merupakan riset setara S2 seperti itu. Jadi tentu untuk melakukan ini kita membutuhkan jaringan riset. Dan jaringan riset yang kuat akan membantu kita melakukan problem solving yang kompleks pula. Dengan bantuan Lab School, kami bisa dipertemukan dengan para mahasiswa, dosen, praktisi, serta ilmuwan yang sudah sangat expert di bidangnya. Ini sehingga penelitian yang dihasilkan memiliki kualitas yang sangat tinggi.
Lab School adalah program dari PT Misi Sayap Garuda yang didirikan tanggal 16 Desember 2021. Kami berfokus pada penyediaan pendidikan berbasis riset di sekolah-sekolah dan menciptakan lingkungan belajar yang dinamis serta menyenangkan. Kota Malang dipilih karena menawarkan lingkungan akademis yang kuat dan mendukung untuk melakukan riset. Selain itu, Kota Malang juga dikelilingi oleh banyak kampus dan laboratorium penelitian. Kami memiliki program untuk menghasilkan medali setiap tahun dan menjadikan riset sebagai budaya di sekolah. Ini tuh merupakan kolaborasi antara mentor di Lab School, sekolah, orang tua, dan siswa, tentunya untuk mengembangkan keterampilan penelitian mereka. Bekerja sama dan berkolaborasi merupakan kunci di balik suksesnya penemuan-penemuan besar. Itulah prinsip yang kami bawa sejak tahun 2018 ketika kami mendirikan perusahaan kami sebagai penyedia fasilitas riset online terutama di Indonesia. Dan hingga saat ini, kami beserta ratusan mitra yang ada telah berhasil melakukan penanganan terhadap lebih dari 1.000 judul penelitian dari klien-klien, swasta, industri, akademisi, hingga badan penelitian seperti BRIN. Kami juga telah secara langsung dibantu oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pemuda dan Keolahragaan Kota Malang, serta beberapa perusahaan bonafit seperti PT Astra International dan Diplomat Entrepreneur Network dari PT Wismilak. Dengan menggandeng kami sebagai mitra belajar anak Anda, mereka akan dengan lebih mudah terhubung dengan berbagai pihak yang dapat menyediakan fasilitas, memberikan pemahaman, melatih skill, dan mempersiapkan berbagai kebutuhan untuk mewujudkan mimpi-mimpi mereka, yang tentunya dengan lebih hemat biaya, lebih cepat, dan lebih mudah. Yang saya dapatkan dari sekolah maupun kuliah, saya ingin mengembangkan budaya riset untuk bisnis saya sehingga saya bisa mencapai suatu produk atau mungkin jasa yang sangat berguna untuk masyarakat. Belajar lebih giat lagi dan juga menambah wawasan dan juga relasi agar bisa menjadi yang lebih baik. Cara mewujudkan cita-cita saya yaitu dengan menjaga sikap saya, cari ilmu sebanyak-banyaknya, dan mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. Mulai dari sekarang, saya berusaha mendapatkan pengalaman, lebih rajin mencari ilmu, dan juga lebih meningkatkan kesabaran saya. Apakah kamu generasi emas selanjutnya?